Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Media Forum. Telah hadir Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Malam, Bang Doli. Malam. Bang Doli, saya mau tanya dulu. Betul nggak sih sebetulnya bahwa sebelum Airlangga bikin video pernyataan mundur itu ada surat panggilan dari kejaksaan sebetulnya? Kami tidak tahu ya. Jadi ini kan pertanyaannya untuk menceritakan kronologis yang saya tahu. Jadi pada hari Jumat malam saya masih ada pertemuan dengan Pak Airlangga sampai jam 11:30, jam 12 gitu. Jadi pada saat itu kami rapat saja juga ngurusin pilkada. Hari Sabtu pagi saya berangkat saudara Maman ke Pontianak. Kemudian sampai malam di sana. Nah pagi-pagi hari Minggu pagi kami sudah dapat berita ya di grup ya, bahwa Pak Airlangga katanya mengundurkan diri. Terus kami konfirmasi dan suruh ke Jakarta. Jadi kami langsung waktu itu berangkat pesawat yang paling pagi dari Pontianak ke Jakarta, langsung ke rumah Pak Airlangga. Di sana sudah kumpul keluarga, sudah kumpul beberapa teman-teman yang lain. Nah beliau menjelaskan. Nah dan menurut saya penjelasannya itu memang sangat personal ya. Bahwa itu yang sering juga saya sampaikan, ini untuk kepentingan kebaikan Pak Airlangga, kebaikan keluarga, kebaikan Partai Golkar, dan kebaikan bangsa dan negara. Nah itu yang kami dijelaskan oleh Pak Airlangga kepada kami, dan ya kami kan pada akhirnya harus menerima, karena itu hak Pak Airlangga sebagai seorang manusia, warga negara Indonesia yang punya pilihan, sekalipun memang itu jabatan yang melibatkan banyak orang gitu. Tapi kan at the end keputusannya ada di Pak Airlangga, dan itu kami tanya apakah ini sudah final, ya sudah final, ya sudah kami harus terima. Setelah itu kami antarkan beliau membuat rekaman video itu. Oke, jadi bukan tidak ada ya, tapi tidak tahu bahwa ada surat panggilan dari kejaksaan ya? Ya kalaupun misalnya ada, itu kan yang tahu pasti Pak Airlangga kan. Kami kan tidak tahu, tidak punya otoritas untuk menanyakan dan mencari tahu, dan kemudian mungkin juga kita tidak bisa memaksa juga Pak Airlangga untuk, kalaupun kita minta dia mau ceritakan sama kita kan belum tentu dia mau juga kan, kira-kira gitu. Jadi saya tidak tahu kalau soal itu. Tapi memang pas ada problem di internal Pak Airlangga, tapi sebetulnya menurut Bang Doli ini mundur atau diminta mundur sih sebetulnya? Ya yang saya tahu beliau menyatakan mundurkan diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Tapi dengar nggak bahwa ada seorang menteri yang kemudian berkomunikasi dengan Pak Airlangga dan kemudian udahlah mundur aja gitu? Nggak tahu saya. Nggak tahu? Nggak tahu. Tapi memang kalau bacaan Bang Doli ada tekanan dari luar, tapi juga ada orang dalam yang kemudian terbawa dalam pusaran itu. Situasinya sangat cepat ya, dan ya begitu kami mendengarkan langsung pernyataan dan penjelasan langsung dari mulut Pak Airlangga ya, di beberapa kita teman-teman itu, ya kami menganggap sudah selesai, sudah final, tidak bisa ditawar lagi ya, dan kami tidak lagi kemudian mencari tahu ya apa penyebabnya segala macam, karena itu nanti mungkin buat Pak Airlangga menjadi tidak nyaman. Nah akhirnya kami berpikir, karena yang posisi yang mundur itu adalah jabatan yang penting buat partai kami ya. Nah kami berpikir nextnya apa ya, setelah Pak Airlangga mundur tentu kami akan mencari pengganti Pak Airlangga sesegera mungkin dan melalui mekanisme organisasi yang sudah kami atur. Tapi jajaran Golkar kan partai yang paling berpengalaman ya sejak Orde Baru gitu, paling dibanding partai-partai lain selain PDI Perjuangan. Apakah tidak tertangkap ada sesuatu yang agak janggal ketika perolehan legislatifnya begitu tinggi dan sekarang berada pada nomor 2 di DPR, tiba-tiba udah mengundurkan diri demi kebaikan partai gitu? Ya mungkin bisa saja ada orang berpandangan bahwa ini sesuatu yang janggal, sesuatu yang aneh gitu ya. Tetapi kan kembali kepada individu kita masing-masing ya, bahwa ya misalnya begini, kalau Pak Airlangga itu merasa bahwa
situasi yang membuat itu merasa ini tidak akan ada apa-apa ya dengan partai dan segala macam ya, saya kira kan keputusannya akan beda. Tapi ini kan dia mengambil putusan itu, dia mengatakan ini yang terbaik buat semua. Terbaik buat semua. Nah, buat tadi yang saya jelaskan terbaik 4 hal itu ya. Nah, buat kami karena memang Pak Erlangga mengambil keputusannya terbaik juga buat Partai Golkar yang kami ada di situ, ya terus kami harus hormati putusan itu dan kemudian ya menindaklanjuti supaya memang hal yang dia sebutkan baik itu kan memang betul-betul jadi baik. Jadi baiknya itu adalah ketika seorang ketua umum mundur maka harus kemudian kita cari ketua umum yang baru. Oke, baik. Bung Zainul Mutasin, Wakil Sekjen PKB. PKB juga mengalami hal yang kira-kira mirip. Dalam artian Munas atau muktamarnya dari Desember kemudian maju ke Agustus. Ini ada apa juga ini? Takut gitu digolkarkan atau gimana? Bang Budiman, tidak sebetulnya. Enggak ada hubungannya ya. Jadi kenapa PKB muktamarnya bulan Agustus ini? Karena kita ingin seluruh instrumen partai kita nanti fokus memenangkan calon-calon kepala daerah kita. Kan 27 Agustus sudah mulai tahapan pilkada ya. Sudah mulai pendaftaran, nanti kemudian verifikasi di KPU sampai dengan penetapan. Kita tidak ingin nanti instrumen partai kita, mesin politik kita terganggu dengan agenda-agenda yang menyangkut soal internal partai, biar fokus untuk pemenangan. Tapi kan Rakernas kan bilang Desember kan? Paling lambat. Oh, paling lambat. Ya. Tapi majunya 3 bulan ya? Ya, paling lambat. Kalau maju kan juga tidak masalah. Oh iya. Jadi saya kira terkait dengan muktamar PKB itu normal-normal saja, nggak ada yang perlu dispekulasikan ya. Jadi itu fine-fine aja di kita, nggak masalah. Artinya tidak khawatir gitu ada apa tiba-tiba Muhaimin Iskandar mundur gitu juga gitu? Kita kok optimis tidak ada itu presiden itu di PKB. Nggak ada. Pergantian kepemimpinannya secara reguler dan juga sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita. Jadi nggak perlu ada yang perlu dikhawatirkan gitu. Jadi oke aja. Oke saja. Kembali Yunarto Wijaya. Ya. Tadi Bang Doli sudah menjelaskan bahwa ini keputusan murni dari Airlangga Hartarto demi kebaikan partai politik. Tadi Anda juga menyebut soal kedaulatan partai gitu. Apakah partai ini masih berdaulat atau ada remote sih sebetulnya dari kekuatan-kekuatan eksternal di luar partai politik? Bahwa Golkar dekat dengan kekuasaan dan memiliki karakter psikologi seperti itu, iya. Dan yang memang menarik adalah perbedaannya khusus Mas Erlangga ya. Perbedaannya dibandingkan Setia Novanto, dibandingkan dengan Akbar Tanjung, dibandingkan misalnya dengan Abu Rizal Bakri. Setia Novanto tidak menjadi ketua umum melalui proses pertarungan tanda kutip berdarah-darah di Munas. Di situ aklamasi, disertai sebuah cerita ada restu dari kekuasaan dari sosok bernama Jokowi. Memang logika kekuasaannya adalah sosok yang kemudian dititipkan dari atas dengan mudah juga diambil dari atas. Ini yang pertama ya, terkait Golkar ya. Yang kedua kan ada pertanyaan menarik kan seperti ini. Katakanlah kalau internal tidak puas dengan Airlangga Hartarto, apa susahnya nunggu 3,5 bulan atau 4 bulan lagi? Di situ kan jadi menarik melihat kalau ingin menduga-duga apa yang disebut oleh Adi Praitno tadi, ada intervensi dari eksternal atau kekuasaan yang mana begitu kan? Kita membacanya dari si timeline. Katakanlah kalau kita bicara menggunakan istilah Mas Erlangga, demi kelancaran proses transisi pemerintahan Prabowo Gibran ada 2 orang yang dianggap memiliki pengaruh kuat. Ada Prabowo, ada Jokowi. Dan dilihat dari si timeline jadi menarik. Kalau buat seorang Prabowo, seharusnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Apapun ingin memberikan restu atau tanda kutip ingin ikut serta dalam proses Munas partai pendukung koalisinya. Karena Prabowo malah setelah 20 Oktober, dia adalah pihak yang lebih berkuasa dibandingkan sekarang. Menjadi menarik dan pembahasan dari media-media, kenapa lebih baik terkait dengan Jokowi, selain munculnya nama Bahlil yang menguat, yang dianggap orang dekat dengan Jokowi, ada sebuah analisis yang memang menjadi masuk akal, bahwa Pak Jokowi, andai kata pun dianggap pihak yang ingin ikut serta, itu tidak mungkin bisa ikut serta pada saat bulan Desember karena dia sudah tidak berkuasa lagi, sementara ketika itu dilakukan bulan Agustus dia masih berkuasa. Tapi ini adalah sebuah hipotesa yang kita nggak bisa buktikan kebenarannya. Hipotesa, oke. Bang Doli, betulkah bahwa Bahlil Lahadalia adalah calon jadi ketua umum Partai Golkar? Kalau kita bicara tentang soal siapa yang nanti akan menjadi ketua umum berikutnya, itu kan juga sudah diatur dalam peraturan organisasi kita ya, mulai dari ADRT mau teknis. Jadi kemarin itu yang kita lalui. Jadi sehabis seorang ketua umum itu mengundurkan diri, itu menjadi salah satu syarat untuk dilaksanakannya
musyawarah nasional luar biasa untuk memilih ketua umum baru. Tapi sebelum itu pengunduran diri harus disahkan dalam sebuah institusi yang namanya rapat pleno. Tadi malam sudah dilakukan dan kemudian ditunjuk seorang pelaksana tugas dan tadi malam sudah diputuskan adalah Saudara Agus Gumiwang Kartasasmita yang tugasnya adalah mengantarkan Munaslup. Dan sudah ditetapkan juga tadi malam tanggal Munaslupnya tanggal 20 Agustus besok. Nah, nanti di Munas ini siapa saja diberi kesempatan selama seseorang itu memenuhi syarat yang diatur dalam ADRT kami, ya, dia pernah jadi pengurus dan segala macam, itu dimungkinkan saja sudah menjadi calon. Kalau Bahlil itu pernah jadi pengurus? Saudara Bahlil pernah jadi pengurus. Oke, ini memenuhi syarat? Memenuhi syarat. Oke. Untuk itu. Jadi siapa saja yang pernah atau ya sampai sekarang pernah menjadi kader, kemudian pernah memenuhi syarat-syarat yang kemudian salah satunya adalah pernah jadi pengurus di tingkatan tertentu dan segala macam itu memungkinkan untuk bisa jadi calon ketua. Kalau di luaran itu struktur ketua umum, wakil ketua umum, Munaslupnya belum dilangsung, udah ada ya kelihatannya. Gimana? Gosip yang beredar. Gosip yang beredar itu sudah ada semua nama-nama itu, betul nggak? Ya. Atau otak-atik gato aja itu sebetulnya? Ya bisa aja kan, spekulasi. Saya juga dengar ada yang nge-tweet ketua umumnya ini, wakil ketua umumnya ini, tuhannya ini. Tapi kan sebetulnya itu semua nanti yang memutuskan adalah musyawarah nasional atau musyawarah nasional luar biasa yang semua itu diatur. Ada dulu pemilihan, kemudian nanti ada formatur rapat, kemudian baru disusun ke pengurusan. Oke, baik. Kembali ke Adi Praitno. Jadi kalau Anda lihat dari penjelasan Bang Doli ini, kelihatannya ini Airlangga mundur terlalu mudah ya sebetulnya ya? Ya terlalu mudah kalau kita menggunakan begitu banyak unit analisis terkait dengan mundurnya Erlangga Hartarto, pasti banyak variabel yang pakai. Kalau indikator kinerja misalnya, saya kira nggak ada bantahan. Kinerja sebagai ketua umum ataupun sebagai Menko Perekonomian kan dapat apresiasi. Kemudian orang bertanya-tanya, adakah faktor lain yang kemudian membuat Pak Erlangga mundur? Biasanya orang berpikir, apakah karena faktor kesehatan? Enggak juga. Apakah karena faktor usia? Enggak juga, beliau sehat. Nah, satu lagi yang sering dibicarakan di medsos dan di ruang publik, ya faktor soal selalu dikait-kaitkan dengan persoalan hukum. Jadi suntikan-suntikan amunisi ini yang sepertinya mempertebal satu argumen bahwa mundurnya Pak Erlangga Hartarto ini untuk kebaikan dirinya, untuk kebaikan keluarganya, dan untuk kebaikan Golkar secara umum. Tapi satu hal Bang, bagi saya, di Golkar gonjang-ganjing jelang pergantian ketua umum perkara biasa. Yang saya sebutkan tadi, mau siapapun yang mau berkompetisi, mau siapapun yang menang, bagi kita yang melihat dari jauh, ini kan memang hal biasa. Bukan Golkar namanya kalau tidak penuh dengan huru-hara. Bukan Golkar namanya kalau tidak pernah dan sudah ada terbiasa dengan huru-hara ya. Dan ini memang sangat terbiasa kita saksikan. Yang bertarung itu adalah dewa-dewa politik. Dulu Akbar Tanjung versus JK, kemudian Pak Ical dengan dengan Surya Paloh dan seterusnya. Kan itu adalah tontonan yang menarik karena ada persaingan di internal yang siapapun yang kalah, siapapun yang menang, Golkar lah yang akan menanggung. Di 2024 kan konteksnya agak berbeda. Ada instrumen eksternal yang kemudian dibaca. Mungkin yang tadi Abang tanya itu, sudah ada struktur yang muncul di luaran, ada tweet-tweet, nanti ada Dewan Pembina, Wakil Ketua Umum, yang posisinya akan powerful melampaui Ketua Umum. Kan ini yang simpang siur sebenarnya. Dalam konteks itulah bagi kita yang melihat dari jauh, jangan deh. Partai politik itu adalah instrumen demokrasi. Independensinya harus ditegakkan dan dihormati. Siapapun kekuatan politik itu mestinya ini yang harus dijaga. Biarkan partai itu adalah sesuai dengan dinamika dan kehendak politiknya tanpa ada urusan-urusan yang lainnya. Saya kira di situ konteksnya. Oke, baik. Bung Adian Apitupulu, itu Golkar. Tadi juga kita dengar pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang mengatakan ada yang ingin ngambil PDIP. Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini aja. Pengunduran diri